menghadapi tahun baru 2021 dengan adanya mutasi virus COVID-19 mengharuskan kita tidak hanya 3M tetapi harus 5M. Lanjut ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'da. Sedulur sedaya rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan zahiran wa batinan dan memberikan kita rizki yang barokah manfaat dunia akhirat. Allahumma amin. Jangan lupa sedulur sedaya like, comment, subscribe, dan share supaya kita bisa berbagi kebaikan. Allahumma amin. Sedulur sedaya rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita bersama akan menuju ke pergantian tahun 2020 menuju ke 2021. Dan kita semuanya ketahui bahwa tahun baru kali ini sesuatu yang sangat spesial bagi kita. Tidak seperti biasanya. Karena apa? Karena kita semuanya sedang bersama-sama menikmati sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya COVID-19 atau virus corona. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan di malam tahun baru kali ini? Sebelum kita menyampaikan lebih detail, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala paring dawuh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bahwasanya bagian atau salah satu ciri tanda orang yang bertakwa, orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya adalah orang tersebut selalu berpikir tentang masa depannya, berpikir tentang hari esoknya, apa yang harus dia perbuat, apa yang terbaik untuk dirinya di hari yang akan datang, di bulan yang akan datang, di tahun yang akan datang. Nah, ayat ini sangat tepat sekali bagi kita dalam pergantian tahun baru 2020 menuju ke 2021. Tidak lagi menghadapi COVID-19 ini dengan 3M, tetapi kita butuh 5M. Oleh karena itu, di dalam malam tahun baru nanti, alangkah baiknya kita cukup di rumah saja, stay at home, dan melakukan 5 hal ini untuk kita bersama menyongsong tahun baru 2021 dengan penuh kebaikan, penuh kemanfaatan. Apa saja 5M itu? Yang pertama, M yang pertama adalah mu'ahadah. Apa itu mu'ahadah? Mu'ahadah berasal dari kata ahdun yang artinya adalah janji. Maksud dari mu'ahadah adalah mari menyongsong hari yang baru, menyongsong tahun yang baru. Mari kita ingat-ingat apa saja janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedulur-sedaya ingat sudah berjanji apa kepada Allah? Paling tidak setiap hari kita semuanya yang membaca bacaan doa iftitah sebelum kita membaca surat Al-Fatihah di setiap sholat kita selalu membaca Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita janji kepada Allah, ya Allah, saya berjanji bahwa sholat saya, hidup saya, ibadah saya, semua hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah sudah seperti itu yang sudah kita lakukan selama ini sesuai dengan janji-janji kita kepada Allah? Disitulah waktu yang tepat bagi kita untuk mu'ahadah, memperbaiki diri bahwa kita harus selalu ingat akan janji-janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, Mas Agus, saya tidak pernah baca doa iftitah karena terlalu lama sholatnya. Jadi men cepet sholatnya langsung Fatihah.
Oke, kalau kita langsung baca Fatihah, pasti kita akan membaca sebuah ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pun janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun datang panjenengan, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu juga kami mohon pertolongan. Yang sangat keren dari ayat ini adalah penataan bahasa dan kata dan kalimat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya apa? Kita dituntut untuk apa? Untuk lebih mementingkan ibadah kita dulu. Baru setelah kita benar-benar ibadah dengan baik, wa iyyaka nasta'in, kita memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali kita agak kebalik. Kita seringkali iyyaka nasta'in baru iyyaka na'budu. Artinya apa? Kita ibadah terkadang berusaha dengan sangat khusyuk dan tertib ketika kita baru punya butuh. Kalau nggak begitu butuh, kita nggak begitu ibadah dengan baik. Nah, itulah yang pertama. M yang kedua, yaitu muraqabah. Apa itu muraqabah? Raqib artinya memperhatikan. Kita harus yakin betul bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan setiap amal ibadah kita, setiap amal perilaku kita sehari-hari, baik yang berupa ibadah, berupa maksiat dan lain sebagainya. Allah selalu melihat kita dan mengawasi kita. Dengan muraqabah kita berharap kita tidak menjadi orang yang mudah menyepelekan. Satu, menyepelekan ibadah yang kecil. Kita menganggap ini ibadah kecil, gak usahlah. Dan kita juga tidak menyepelekan maksiat kita. Saya tak maksiat kecil-kecil gak apa-apa kah? Kan cuma kecil maksiatnya, dosanya cuma kecil, jadi nggak apa-apa lah. Jangan seperti itu. Besar kecil ibadah kita, besar kecil dosa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah muhasabah. Apa itu muhasabah? Muhasabah adalah bentuk introspeksi diri kita. Cara hitung kita terhadap diri kita. Kita berhitung tentang seberapa banyak dosa kita dan seberapa banyak amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Itulah muhasabah. Dan perlu kita ingat, seperti dawuh sahabat Umar bin Khattab, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sendiri sebelum Allah menghisab dirimu. Karena apa? Karena sahabat Umar mengingatkan betapa mudahnya seseorang untuk menghisap orang lain, menilai orang lain, biji eleke wong liya, tetapi terkadang lupa menilai diri sendiri. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk belajar, menghitung, bermuhasabah. Hari ini kita berbuat dosa berapa kali? Hari ini kita berbuat kebaikan berapa kali? Kira-kira sedulur sedoyo kalau dihitung-hitung sampai detik ini, amal ibadah dan amal maksiat lebih banyak mana? Tetapi rata-rata dari kita kayaknya masih pantas kalau dikatakan lebih banyak maksiatnya. Namun demikian, ketika kita ditanya, Anda ingin masuk surga atau neraka? Maka kita selalu ingin menjawab, saya ingin masuk surga. Walaupun kita tahu aturannya, surga adalah bagi orang yang ibadahnya jauh lebih banyak daripada maksiat. Sedangkan neraka bagi orang yang dosanya lebih banyak daripada ibadahnya. Namun ketika kita berhitung, kok sepertinya masih banyak dosanya. Tapi kita tetap pengen surga. Itulah cerdasnya sedulur sedoyo. Jadi dosanya masih banyak, tapi kita tetap pengen gayuh surgane Gusti Allah. Itulah muhasabah, berhitung. Kemudian M yang keempat adalah mujahadah. Apa itu mujahadah? Mujahadah yang dimaksud di sini bukan mujahadah seperti kita
baca kalimah thayyibah, kita tahlil, kita membaca zikir-zikir. Bukan sebatas itu yang dimaksud mujahadah di sini. Mujahadah asal kata dari jahada yang artinya bersungguh-sungguh. Maksud dari mujahadah di sini adalah kita harus bersungguh-sungguh. Ketika kita sudah memiliki niat yang baik, maka lakukan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memiliki perencanaan yang baik untuk kebaikan banyak orang, untuk kebaikan diri kita, maka lakukan dengan mujahadah, dengan bersungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang jauh lebih banyak. Jangan sampai kita semuanya memiliki niat yang baik, tetapi tidak bersegera, tidak bersungguh-sungguh untuk melakukannya. Apa yang akan terjadi? Bila mana kita tidak mujahadah, maka yang terjadi adalah rencana hanyalah rencana. Tidak ada praktek, tidak ada pengamalan. Oleh karena itu, M yang keempat ini sangat penting dari setiap tindakan, setiap langkah yang harus kita lakukan, yaitu bersungguh-sungguh. Sedulur-sedaya rahimakumullah. Kemudian M yang kelima, apa itu? M yang kelima adalah mu'aqobah. Apa itu mu'aqobah? Mu'aqobah berasal dari kata aqobah atau yang berarti siksa. Jadi yang dimaksud mu'aqobah adalah cara kita memberikan sanksi kepada diri kita ketika kita tidak berhasil melakukan suatu planning, suatu niatan yang baik, tetapi kita undur dan tidak kita laksanakan. Maka kita harus memberanikan diri untuk melakukan mu'aqobah, memberikan sanksi diri. Sedulur-sedaya rahimakumullah, mu'aqobah dipraktekkan oleh para sahabat. Seperti halnya sahabat Umar bin Khattab. Pada saat itu beliau selalu rutin melakukan sholat berjamaah. Sehingga pada suatu saat di sore hari beliau ngendangi sawah atau ngendangi kebun. Beliau ngendangi kebun di pojok pinggiran kota Madinah. Dia melihat pohon kurmanya sudah mulai membesar, sehingga beliau melihat kebunnya itu sampai lupa bahwa waktu itu sudah masuk waktu sholat asar. Akhir cerita, beliau terlambat untuk melakukan sholat jamaah di masjid. Apa yang dilakukan oleh sahabat Umar sebagai bentuk mu'aqobah dari beliau, tanah atau kebun yang dia endangi tadi kemudian dia infakkan. Gara-gara kamu, hei tanahku, hei kebunku, aku jadi tidak sholat jamaah. Maka lebih baik kamu aku sedekahkan, aku jariyahkan untuk kepentingan umat, supaya aku tetap bisa melaksanakan sholat jamaah di waktu-waktu yang akan datang. Sangat luar biasa sekali, sedulur-sedaya. Coba bayangkan, kalau kita sudah habis berapa hektar tanah, kalau kita seperti sahabat Umar. Namun demikian, mungkin kita tidak perlu se-ekstrim yang dilakukan oleh sahabat Umar. Tapi paling tidak kita memiliki sebuah semangat untuk bermu'aqobah juga. Contoh saja begini. Sedulur-sedaya, kita punya azam, kita sudah mu'ahadah, sudah muhasabah, sudah mujahadah ya. Kemudian kita berpikir, wah nanti malam tahun baru, saya harus bangun malam untuk melakukan sholat tahajud. Sehingga bagian dari rencanaku ini, maka aku pun akan bermu'aqobah. Bila mana malam nanti aku tidak jadi bangun untuk melakukan sholat tahajud, maka besok pagi aku akan bersedekah sejumlah 100.000. Namun perlu kita ketahui, mu'aqobah alangkah baiknya harus dipersaksikan. Jangan sampai mu'aqobah tidak dipersaksikan. Kalau tidak dipersaksikan, akhirnya apa? Tahajudnya nggak jadi, sedekah 100.000 pun juga tidak jadi.
Oleh karena itu mungkin perlu sedulur sedoyo bercerita kepada istrinya, wahai istriku, nanti malam aku mau sholat tahajud, tolong bangunkan aku. Bila mana nanti malam aku tidak sholat tahajud, maka besok pagi aku akan memberikan 100.000 uang kepada kamu sebagai bentuk mungahadahku. Akhirnya itu terjadi betul sebagai saksi. Tapi ternyata istri Anda juga pengen untung. Bagaimana caranya? Anda tidak digugah keporo, malah dikemuli sing anget supaya apa? Enggak mujahadah. Enggak sholat tahajud. Ben apa? Ben bojone oleh 100.000 gitu kan. Nah, itu permisalan saja sebagai bentuk mungahadah kita, sanksi diri untuk diri kita sendiri ketika kita tidak melakukan suatu perencanaan kebaikan yang sudah kita susun. Sedulur sedaya rahimakumullah, 5M ini tadi mari kita lakukan sebagai bentuk persiapan kita dalam menyongsong tahun yang baru. Insya Allah ketika kita melakukan 5 hal ini dengan baik, dengan diiring dengan mujahadah, kesungguh-sungguhan, maka insya Allah tiada hari tanpa perbaikan-kebaikan. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.